Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel dari kelompok 9 dengan beranggotakan Muhammad Iqbal Putra Supriyadi NIM 119206058, Noviani Rahmat NIM 119206068. Saya sendiri Nurul Kamilah dengan NIM 119206073 dan Om Syah Kumalasari NIM 119206074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal akan menjelaskan mengenai struktur mikrotubulus. Mikrotubulus dapat ditemukan di dalam sitoplasma seluruh sel eukariotik. Organel ini berbentuk batang lurus dan berongga dengan ukuran kecil, melengkung, berbentuk silindris dan kaku. Mikrotubulus bisa dijumpai di setiap sel yang sedang mengalami proses pembelahan. Mikrotubulus tersusun dari protein yang dikenal sebagai tubulin. Struktur mikrotubulus sangat menarik dan hampir serupa di semua jenis organisme. Secara negatif, analisis uluk struktural menunjukkan noda pada potongan mikrotubulus. Ini membuktikan bahwa dindingnya ialah polimer yang tersusun atau subunit globular. Ketika mikrotubulus dipotong melintang dari dinding sel menunjukkan 13 subunit yang memutar sehingga membentuk dinding. Ketika permukaannya dilihat secara membujur, maka akan menunjukkan protofilamen. Ketika mikrotubulus retak, 13 protofilamen pembuat dinding sel bisa dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa perkumpulan dari subunit mengitari dinding mikrotubulus. Berkas subunit-subunit tadi terlihat membentuk pola spiral yang merupakan heterodimer yang terdiri dari dua subunit globular yang saling terikat erat. Subunit-subunit ini merupakan protein sejenis yang diberi nama E-tubulin dan B-tubulin. Setiap protein terdiri dari ikatan polipeptida tunggal yang panjangnya kira-kira 500 asam amino. Spiral ini kemudian membentuk tabung berlubang dengan panjang 200 nm sehingga 25 mikrometer, diameter 25 nm dan tebal 5 nm. Mikrotubulus bisa dibongkar dan tubulinnya bisa digunakan untuk membangun mikrotubulus di mana saja di dalam sel. Hasil analisis kandungan kimia mikrotubulus ditemukan bahwa kandungan keseluruhan protein diperkirakan berat molekulnya sekitar 54.000 Dalton. Molekul tubulin bisa ditemukan pada sel-sel eukariota, terutama pada otak vertebrata. Mungkin itu saja penjelasan mengenai struktur tubulus. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nurul Kamilah akan menjelaskan mengenai mikrofilamen dan filamen intermedia. Mikrofilamen atau disebut juga dengan filamen aktin merupakan serabut tipis yang berdiameter 5-6 nanometer, terdiri dari protein yang disebut aktin. Berperan dalam pergerakan sel baik di dalam maupun pergerakan pindah suatu sel. Sedangkan menurut Gardner dan Hyatt, filamen aktin ini memiliki tebal 7-9,5 nanometer, terdiri dari dua rantai subunit globular atau G-aktin yang berpolimerisasi, terjalin melingkar satu sama lain membentuk pilihan filamen protein Helix ganda yang dinamakan filamen F-aktin. Berdasarkan titik isoelektrisnya, terdapat 3 macam aktin, yaitu diantaranya adalah alfa-aktin yang terdapat pada sel otot, serta B-aktin dan beta-aktin dan Y-aktin pada selain sel otot. Beta-aktin dan Y-aktin ini keduanya dapat ditemukan dalam satu sel yang sama dan dapat juga mengadakan polimerisasi pada filamen yang sama. Peran aktin ini ditentukan juga oleh berbagai jenis protein yang terikat pada aktin. Protein terikat aktin yang paling banyak ditemukan ini adalah miosin.
Selain miosin juga ada alfa-aktinin, spektrin, fimbrin, filamin, gelsolin, dan talin. Melalui mikroskop cahaya dan mikroskop elektron, filamen aktin ini nampak terlihat seperti kaku. Namun sebenarnya sangat fleksibel dalam perbedaan panjang sebesar mikrometer. Fleksibilitas dan perubahan tersebutlah yang memainkan peran-peran fisiologis dari aktin. Aktin juga berupa protein globular yang berperan dalam menahan tegangan atau gaya tarik. Mikrofilamen yang bergabung dengan protein lain ini membentuk jalinan 3 dimensi dalam plasma membran, membantu dukungan bentuk sel. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan kontraksi sel otot. Ribuan filamen aktin ini disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot, diselingi dengan filamen yang lebih tebal terbentuk dari protein yang disebut miosin. Filamen aktin ini merupakan komponen utama penyusun filamen tipis pada serabut otot. Contohnya seperti gambar yang ada pada PPT yang di bawahnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai filamen intermedia. Filamen intermedia ini merupakan serat sitoplasmik yang panjang dengan diameter sekitar 10 nanometer. Filamen ini terdapat pada semua tipe sel otot polos yang berfungsi mengikat bagian kontraktil. Filamen intermedia ini bersifat kenyal, memiliki daya rentang yang sangat tinggi, merupakan benang berongga, terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat juga pada sel eukariotik. Filamen intermedia ini banyak dijumpai di sekitar inti menjulur ke arah perifer sel. Filamen intermedia juga banyak terdapat di dalam sel yang mengalami stres mekanik, misalnya seperti di epitelium, akson sel saraf, dan otot polos. Filamen intermedia ini berada di antara filamen aktin dan mikrotubulus. Filamen intermedia merupakan molekul fibrous yang berbentuk memanjang dengan domain pusat berbentuk batang, gugus amino pada ujung kepala, dan gugus karboksil pada ujung ekor. Terdapat 4 jenis filamen intermedia, yang diantaranya adalah lamin, keratin, fimentin, dan neurofilamen. Filamen intermedia ini kecuali laminin berfungsi sebagai komponen protein struktural utama dalam sel. Sebagian besar bersifat cukup stabil, tidak mudah berpanjang dan memendek, juga tidak menghilang pada saat mitosis. Peran penting intermedia filamen atau filamen intermedia ini antara lain membentuk kerangka sel 3 dimensi, mempertahankan inti sel pada tempatnya, menghubungkan membran sel dengan sitoskeleton yang lain, serta mempertahankan struktur kerangka membran inti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omsia Komalasari dengan NIM 11920600074. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 9. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pergerakan sel otot. Kontraksi sel otot dihasilkan dari filamen miosin dan aktin yang saling tergelincir satu sama lain, sehingga mengakibatkan sel memendek. Selain itu, aktin berupa protein globular yang berperan dalam menahan gaya tegangan atau gaya tarik, sedangkan mikrofilamen bergabung dengan protein lalu membentuk jalinan 3 dimensi dalam plasma sehingga dapat membentuk sel. Kemudian ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain sepanjang sel otot yang diselimuti filamen tebal, lalu terbentuklah protein yang disebut dengan dalam
bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana miosin sebagai mekanisme pergerakan sel otot. Miosin bekerja sebagai protein motorik yang berbasis mikrofilamen dengan unjuran atau perjalanan dari lengan-lengan miosin sehingga mendorong filamen-filamen miosin dan aktin yang paralel sehingga mengakibatkan penggunciran satu sama lain. Dalam peristiwa kali ini di mana sel-sel saling mendekat dan kemudian mengalami pemendekan di bagian tengah. Dapat diketahui dalam peristiwa kali ini juga banyak sekali sel-sel yang mengalami kontraksi secara bersama. Gerakan selanjutnya yakni pergerakan amoeboid, di mana dalam pergerakan amoeboid ini gerakan miosin dan aktin sangat berperan aktif sehingga mengakibatkan pesupodia mendulur dan berkontraksi melalui perakitan reversibel. Dari subunit mengubahnya menjadi mikrofilamen dan dari mikrofilamen mengubah atau menjadi jalinan yang mengubah sitoplasma dari yang berbentuk sol atau larutan kaloid yang cair sehingga membentuk atau mengubahnya menjadi gel. Baiklah, dalam mekanisme pergerakan amoeboid, di mana dalam pergerakan ini yang berperan aktif yakni interaksi filamen aktin dengan miosin akibat tertinggal di ujung sel atau di belakang dapat dilihat pada gambar yakni sebelah kanan sehingga mendorong sitoplasma atau interior sel yang lebih cair untuk maju ke depan dapat dilihat pada gambar yakni sebelah kiri sehingga mengakibatkan kontraksi. Baiklah, dalam pergerakan kali ini yakni terjadi pada sel tumbuhan. Interaksi ini terjadi adanya cairan sol dan gel akibat aktin yang terlibat dalam aliran sitoplasmatik. Di mana dalam sirkulasi ini sitoplasma dalam sel selaku sitoplasma beredar mengelilingi sel lalu bergerak di atas dinding sel dari filamen-filamen aktif yang paralel. Selain itu juga motor miosin yang melekat pada organel sitosol cair dapat menggerak atau mengalirkan aliran ini untuk berinteraksi dengan materi selanjutnya yaitu silia atau bulu getah. Silia adalah organel sel yang bentuknya seperti rambut yang dapat digerakkan. Silia berfungsi sebagai alat gerak atau pengatur gerakan hasil ekskresi atau komponen lain sel tersebut. Silia biasanya muncul dalam jumlah banyak di permukaan sel, diameternya 0,25 mikrometer dan panjangnya 2-20 mikrometer. Misalnya, ditemukan di lapisan batang tenggorokan yang bersilia menggerakkan lendir untuk menangkap kotoran. Dinding dari silia terdiri dari 9 duplet makrotubula. Duplet-duplet tersebut tersusun melingkar dan radier terhadap 2 buah singlet mikrotubula. Silia dapat ditemukan pada beberapa hewan avertebrata, misalnya pada Dugesia. Secara garis besar, mekanisme gerakan silia ada dua yang perlu diketahui, yaitu sembulan tubulus ganda dan 2 tubulus tunggal. Contohnya pada Paramecium, merupakan salah satu protista mirip hewan yang bergerak dengan menggunakan silianya yang dimana bergeraknya melayang di dalam air. Cara menangkap makanannya adalah dengan cara menggetarkan rambut-rambutnya atau silianya. Materi selanjutnya yaitu flagela atau bulu cambuk. Flagela merupakan filamen protein aliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat. Pergerakannya berenang. Flagela disusun oleh 3 bagian. Yang pertama yaitu filamen, yang kedua adalah hook atau sudut, dan yang ketiga adalah basal body atau bagian dasar, di mana biasanya ukuran panjang flagela 15-25 mikrometer, tetapi dapat juga mencapai 70 mikrometer dengan diameter 10-20 nanomikro karena diameternya di bawah batas daya pisah mikroskop cahaya. Maka untuk dapat melihat flagela harus dengan pewarnaan khusus. Sebuah flagela tunggal dapat mendorong sel dengan gerakan seperti cambuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini mengenai pembahasan aliran sitoplasma akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Iqbal. Pergerakan sel merupakan salah satu ciri
dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan adanya aliran sitoplasma atau keoplasma streaming. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Selain itu, yang bertanggung jawab dalam gerakan ini adalah mikrobody. Biasanya pada sel tumbuhan, gerak atau aliran sitoplasma dibagi menjadi dua, yaitu gerak sirkulasi, yaitu arah gerakan lebih dari satu arah, atau gerakan seakan-akan tidak menentu. Gerakan ini dapat dilihat pada sel yang memiliki vakula yang kecil, contohnya pada filamen atau tangkai anter. Yang kedua itu gerak rotasi atau siklosis, yaitu gerakan sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakula besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. Contohnya kloroplas pada daun Hydrilla verticulata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.